Kenapa Prabowo bisa selalu di atas? Apa yang disebut dengan gemoy? Perekonomian Indonesia katanya tumbuh sehat dan kuat. Nah, ini perlu dipertanyakan ini. Sehat dan kuat standarnya siapa? Industrialisasi itu lebih esensial ketimbang hilirisasi. Belum ada dorongan-dorongan. Jadi omongan-omongan dari para capres-cawapres itu masih sifatnya itu masih normatif ya. Orang yang berpikir ke depan ini jangan terlalu banyak janji sama rakyat. Ya, capres-capres ini nggak ada di tahun sulit. Halo sahabat OMB, obrolan bola kita. Oke Bang, malam-malam di kafe ngobrol santai. Gimana Bang? Ini udah akhir tahun. Apa ke depan Indonesia harus gimana? Apa yang harus kita lihat? Tren apa yang akan terjadi? Ya cerita aja lah Bang. Ya. Dan dari pandangan Abang. Terima kasih Bisma. Assalamualaikum, selamat malam. Juga Dr. Jihansa Siregar, selamat malam. Menurut saya sih ya tantangan di Indonesia dan di dunia ini ke depan kan makin kompleks ya. Karena kita melihat perang yang terjadi di dunia ini. Tadinya kan orang cuma berpikir ada di Eropa. Sekarang kan meluas setelah ada perang di Palestina dan Gaza ini, itu sudah melibatkan lebih dari setengah negara-negara di dunia. Artinya yang terlibat, aktif. Yang terlibat. Bukan hanya Eropa, tapi Timur Tengah dan sampai ke negara-negara Islam ya, merasa terlibat dalam hal ini. Yang kedua, skalanya itu nggak diperkirakan, ternyata serangan-serangan yang terjadi itu juga terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi ya, seperti kapal-kapal yang membawa kargo-kargo yang melintas di laut di laut di sekitar Iran, di sekitar Israel apa segala itu diserang sama roket dan lain-lain. Jadi artinya ini perangnya makin besar dan itu tentu akan mempengaruhi dunia, baik soal isu security ya, perasaan aman dan nyaman, kemudian untuk traveling, ya, kemudian harga-harga kan pasti akan terpengaruh ya. Kasus COVID aja dan kasus Ukraina Rusia itu sudah melibatkan kesulitan orang untuk mendapatkan kontainer dan lain-lain dulu ya kan. Apalagi sekarang. Jadi itu ada tren besar di dunia yang nanti akan membuat dunia makin resesi. Yang kedua itu seluruh dunia ini sekarang dihantui oleh ada sekitar 50 negara termasuk negara besar yang melakukan pemilu. Amerika terutama negara utama. Tahun depan ya? Tahun depan 2024 Indonesia, India dan lain-lain. Nah, bersama dengan itu sekarang ada tren artificial intelligence yang semakin menakutkan. Ini berimpit, jadi itu dipakai juga dalam permainan pemilu. Misalkan di Indonesia itu koran Volkskrant, koran tertua di Belanda itu sekitar seminggu lalu membuat judul berita, kenapa Prabowo bisa selalu di atas? Apa yang disebut dengan gemoy? Nah, itu kan ternyata dibuka di dalam koran Belanda ini, Volkskrant ini, bahwa Prabowo menggunakan AI, artificial intelligence itu. Jadi hampir seluruh dunia. Nah, kalau penggunaan AI ini kan untuk batas-batas tertentu, dia memang bisa jadi merekayasa supaya orang tidak menemukan aslinya, tapi avatarnya kan, avatarnya. Jadi misalkan gemoy ini kan avatarnya Prabowo misalnya gitu, ya kan. Jadi pemilu-pemilu ke depan ini tidak murni lagi.
Ini belum bicara kecurangan ya. Kita artinya ini baru bicara IT. Bicara kecurangan itu kan seperti kasus Donald Trump di 2016 ya, yang dianggap Rusia itu melakukan namanya Russian Operation, melakukan kemampuan IT-nya untuk mempengaruhi publik di Amerika. Ini saya baru bicara soal kepentingan teknologi dan ini pemilu. Nah, jadi dunia ini makin nggak nyaman. Ke depan dunia makin nggak nyaman. Mungkin resesi berkelanjutan ya, kepastian orang karena misalkan World Bank sudah mengumumkan pertumbuhan makin turun dari yang ada sekarang. Itu nanti efeknya juga akan ada ke Indonesia tentunya ya, karena pertumbuhan dunia menurun ya, kita juga menurun lagi. Itulah menurut saya hal-hal yang menjadi tantangan besar di dunia ke depan. Nah, apa efeknya ke Indonesia? Efek ke Indonesia ini pertama tadi dari segi kenyamanan security ini ya, security. Jadi perang-perang di Ukraina dan di Palestina ini akan mempengaruhi tensi juga di negara-negara Islam seperti Indonesia, dan juga kawasan Indonesia yang juga ada perangnya. Kawasan itu maksudnya di Laut Cina Selatan yang ada perangnya sekarang, di Taipei juga ada pemilu kan. Sementara Cina pengen memastikan bahwa itu harus menjadi milik Cina, Taiwan itu nggak boleh merdeka. Tegang sampai di sini. Jadi Indonesia akan mengalami efek daripada ketegangan itu. Nah, yang kedua ekonomi tadi kan. Ekonomi kita nggak akan mungkin kalau misalkan orang bicara growth bisa sampai 7% misalkan. Itu mimpi aja. Nanti janji-janji seperti dulu Jokowi janji dolar meroket jadi 10.000, itu janji-janji yang nggak mungkin. Jadi kalau ada orang yang menjanjikan 7% itu agak berat lah menurut saya. Kondisi sekarang. Ini kondisi sekarang ini, kondisi orang harus bertahan sebenarnya. Di Indonesia ini, ya 5% nggak apa-apa. Yang paling penting growth-nya itu untuk siapa. Yang dipentingkan itu bukan untuk orang kaya, tapi growth-nya 5% bagaimana untuk orang miskin. Growth itu. Nah, yang ketiga di Indonesia ini nanti ada tuntutan nih dari tensi global ini. Orang pengen pemimpin itu akhirnya mewakili yang disebut sebagai global order. Ya, global order itu adalah orang-orang yang menjual demokrasi, ya kan, menjual humanisme, menjual isu-isu lingkungan hidup, ya, menjual isu-isu tadi ya. Atau orang-orang yang model Putin, ya, Donald Trump, Erdogan, ya asal jangan kayak Hitler lah. Nah, di Indonesia itu pertarungan nih sekarang. Karena ada kelompok yang di dalam kandidat ini yang mewarnai dirinya mirip-mirip Putin, yang wajah gaya-gayanya itu mirip-mirip Putin, mirip-mirip Erdogan, mirip-mirip Donald Trump ya. Jualannya pasti kedaulatan, jualannya pasti kalau di Amerika tuh zaman Trump tuh namanya Make American Great Again, MAGA, ya kan? Nah, di Putin juga gitu, pokoknya semua harus Rusia. Yang dulu orang-orang Rusia sampai Ukraina dan lain-lain tuh harus dicaplok, itu harus masuk. Nah, ini bisa terjadi di Indonesia juga. Ya, itu nanti kita season kedua aja setelah Jehan. Tapi saya mau bilang itulah yang terjadi dalam suasana pemilu ini. Menurut saya di 2024 akan terjadi benturan besar ya di Indonesia di awal-awal Januari, di Januari nanti ya, di Januari ini sebelum pemilu di 14 itu. Karena apa? Karena memang pertarungan itu menjadi pertarungan global. Ya, orang yang masuk global order atau masuk ke arus baru. Arus baru itu yang model Xi Jinping, Putin dan lain-lain itu. Itu mungkin yang saya lihat di tren global itu. Ya, menarik tadi membicarakan perkembangan dunia ya. Tahun depan dan apa yang sedang terjadi sekarang lah ya, dan sebelumnya juga. Ya. Kalau saya mengamatinya ini ya, pertarungan antara blok Amerika Barat ini ya dengan blok Timur, Cina dan Rusia ini semakin terbuka. Ya, jadi kalau kita lihat dari perang Ukraina, perang Palestina ini
siapa-siapa pendukung di belakangnya itu, ya kita sudah bisa lihat ya, kekuatan Amerika dan kekuatan Rusia, Cina ini ya. Kita bisa lihat tuh menarik ya, negara-negara OKI kan terakhir kan mendatangi Cina untuk meminta semacam bantuan lah ya, untuk menengahi konflik Israel-Palestina ini. Terlepas dari memang itu ada pelanggaran HAM berat di sana ya, pembantaian masyarakat sipil, perempuan, anak-anak ya. Nah, terlepas dari itu juga ya ini berarti negara-negara OKI ini ya, termasuk Indonesia kan, Ibu Retno kan ikut ya ke Cina datang ya. Itu berarti mereka sudah melihat bahwa tidak ada alternatif lain selain minta bantuan Cina. Karena Amerika dan Israel itu sedemikian dikdayanya ya, terlalu kuat sekali mereka di Timur Tengah itu. Nah, dan Cina sudah memberi sinyal katanya akan mengirim pasukan katanya. Nah, sementara di sisi lain Amerika tadi faktor ekonomi. Tadi kan faktor politik dan kekuatan militer ini sudah terbuka. Nah, tapi faktor ekonomi menentukan juga ternyata. Demo-demo Biden udah pusing juga kan, lapangan pekerjaan, inflasi, resesi di Amerika mau mengembalikan inflasi, menaikkan suku bunga, the Fed ya kan, turunkan lagi, naikkan lagi. Ini udah bingung sebenarnya Amerika Serikat ini, dan akhirnya sudah ada sinyal-sinyal dari Biden untuk mengurangi kan pengeluaran anggaran Amerika untuk Ukraina dan Palestina. Nah, artinya apa? Ini sinyal kubu Cina Rusia menguat sebenarnya. Ya, tapi di sisi lain juga Cina juga ekonominya juga nggak tumbuh seperti yang lalu. Ya, sudah mulai menurun. Tapi menurunnya Cina juga nggak sampai 3%, 4%, masih sekitar 7%, 8% kan. Nah, Rusia juga ya biasalah stagnan deh ya. Walaupun masalah energi yang tadinya dia perkirakan dia bisa menang ya terhadap negara-negara Eropa itu dengan pipa-pipa gasnya itu, ternyata Amerika mengirimkan semua cadangan LNG, LPG dari Amerika kan. Nah, artinya Rusia juga ekonominya juga berat juga. Jadi faktor-faktor militer, geopolitik ya dan ekonomi itu saling berkelindan sekarang. Nah, kalau kita perhatikan negara-negara yang bisa survive itu ya negara-negara yang ekonominya kuat dan tidak terlalu campur tangan secara politis ya di dalam front terdepan pertarungan tadi itu di Ukraina maupun di Palestina. Nah, sekarang pertanyaannya Indonesia bisa mengambil apa ya kan dari situasi seperti ini. Nah, kita lihat terakhir statement dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Perekonomian Indonesia katanya tumbuh sehat dan kuat. Nah, ini perlu dipertanyakan ini, sehat dan kuat standarnya siapa? Mungkin kalau standarnya Yaman, Suriah, ya iyalah ya kan. Ethiopia ya, kita kuat, sehat. Tapi kalau kita bandingkan Malaysia, Thailand aja, Vietnam, kita punya ekspor masih kalah. Negara kecil itu mereka. Ya. Nah, bicara ekspor, ya kembali lagi kita bicara substansi pembangunan, dukungan industri terhadap PDB kita masih kecil. Ya kan Bang ya, industri kita masih lemah, belum menghasilkan produk-produk ekspor yang bernilai tambah tinggi gitu loh. Nah, masuk lagi kita ke isu industrialisasi. Nah, di sini kita harus majukan. Yang Abang pernah bilang itu, industrialisasi itu lebih esensial ketimbang hilirisasi. Ya, jadi kalau kita perhatikan hilirisasi tapi tidak membangun kemandirian, tidak meningkatkan ekspor yang bernilai tambah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu hilirisasi yang semu, pepesan kosong. Tapi kalau kita bicara industrialisasi yang mandiri, berdikari, itu otomatis hilirisasi, kan gitu. Jadi di semua negara itu yang namanya pasal 33 ya semua negara menjalankan, nggak mau dia industrinya itu hanya untuk kepentingan investor negara asing. Dia mau industrinya itu membuka lapangan kerja untuk masyarakatnya, memberi nilai tambah, meningkatkan kemampuan teknologi, produksi barang-barang yang istilah Habibie dulu competitive advantage-nya itu lebih tinggi gitu ya, bukan komparatif. Kan itu semua negara kan mau itu. Ya itu otomatis hilirisasi dong, ya kan? Nah, tapi brandnya itu adalah industrialisasi.
Nah, itu kalau kita mau bicara ekonomi, tidak seperti sekarang kan jargon ya, secara politik saja gitu ya. Hilirisasi itu bukan kita nggak mau hilirisasi kan, bukan, tapi bukan itu esensialnya. Kemandirian bangsa, kemampuan teknologi bangsa, kemampuan memproduk barang-barang. Ya, kita lihat bagaimana China, gimana Korea Selatan ya, itu tumbuh menjadi negara industri yang kuat ya. Itu melalui program industrialisasi. Ya, kita sudah punya sebenarnya pentahelix lah, link and match lah segala macam, tapi kan tidak terjadi. Tiba-tiba aja datang itu perusahaan luar, bangun pabrik sendiri, datangi tenaga kerja sendiri, dan dicap sebagai program yang berhasil gitu kan. Nah, ini kembali lagi ke pernyataan Ibu Menteri Keuangan itu, kita nggak kuat dan nggak sehat sebenarnya. Ya, kalau compare ke negara-negara yang tadi dia tidak mengambil bagian dalam konflik ya, tapi ekonominya terjaga. Nanti ketika ekonomi dunia sudah menggeliat lagi, ini negara-negara yang paling cepat ini. Ya, kita lihat Thailand, Malaysia, Vietnam ya, tetangga-tetangga kita aja lah ya. Nah, Australia juga masih menjaga dia kan. Nah, jadi kalau menurut saya kita harus kritisi nih untuk ke depan ini, untuk capres-capres ini ya. Jangan mudah terbuai dengan jargon-jargon politik ya yang tidak memiliki konsep teknokrasi yang mendalam, yang kuat. Kita kan belum ada kan pembicaraan di kalangan teknokrat kita ya. Bagaimana konsep pembangunan kita yang sebenarnya? Ya, mulai dari industrialisasi, perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat. Bukan berarti program-program makan siang gratis dan sebagainya itu nggak bagus ya, tapi kok sangat sederhana gitu programnya. Negara-negara itu udah nggak visioner gitu loh, nggak menempatkan bangsa kita itu sebagai bangsa yang terdepan ya, yang siap untuk merebut kesempatan ekonomi dunia yang melesu ini gitu loh. Jadi kalau seperti ini terus ya, makan siang gratis, bansos, bagi-bagi sembako ya, sementara industri kita dicaplok oleh negara-negara asing gitu ya. Ya kita nggak kemana-mana gitu. Ngono-ngono wae gitu. Ngene-ngene wae gitu. Berjalan di tempat, Bro. Berjalan di tempat ya. Nah, belum lagi kita mau bicara pembangunan daerah, perkotaan dan lain-lain, itu juga kita belum punya terobosan. Oke, lanjut ke Bang Jahan dulu ya, Bang Ganda ya, bentar ya. Jadi berarti kalau dari yang Abang ceritakan tentang bagaimana mandeknya industrialisasi, ya, nggak jalan industrialisasi. Padahal tadi kalau Bang Ganda bilang teknologi udah semakin maju, udah semakin canggih. Itu di mana masalahnya? Di mana titik temu sebenarnya di mana titik temu antara industrialisasi dan kemajuan teknologi ini ya bisa membantu ekonomi Indonesia? Iya, kembali ke masalah politik lah. Politik kita berarti ini nggak ada political will-nya dari para politisi ini untuk politik kita ini belum serius untuk menggali ya konsep-konsep pembangunan yang betul-betul objektif ya, betul-betul akan membawa bangsa kita ini berkemajuan gitu ya. Belum ada dorongan-dorongan. Jadi omongan-omongan dari para capres-cawapres itu masih sifatnya itu masih normatif ya, masih ya nanti tiba-tiba bicara hilirisasi. Kemarin misalnya ada cawapres yang ngomong hilirisasi digital. Masih bersalah-salahan gitu loh. Digitalisasi. Nah, digitalisasi aja kita belum. Sementara politisinya salah. Ya gitu. Jadi harapan kita satu-satunya ya kembalikan ke para teknokrat. Kalau kita mau bicara pembangunan ya, bukan sekedar siapa berkuasa gitu loh. Nah, sekarang masyarakat kita bagaimana menyadarkannya ya. Kalau saya di banyak kesempatan saya katakan nantilah soal pilihan capres-cawapres nanti aja dulu. Yang penting kita bahas dulu apa gagasan-gagasan yang mereka bawa. Ya, kalau hanya sebatas jargon ya politik, nah itu seharusnya kita kritisi. Ya, jadi banyak tim ses ini, TKN lah, TPN lah sebagainya itu beranggapan misalnya acara debat capres, debat cawapres ya, itu adalah final ataupun ultimate goals-nya di capres cawapres itu. Padahal setelah debat itu dikritisi semua kalangan, dikunyah-kunyah semuanya. Kata demi kata, isu demi isu semua dibahas. Justru masyarakat ingin melihat itu, bukan melihat debat capresnya aja.
Nah ini kan sebenarnya masukan untuk TPN TKN ini, jangan beranggapan kalau udah menang di panggung debat, udah hebat kali gitu ya. Nah, tapi sayangnya mereka yang merasa bisa menguasai panggung, beranggapan bahwa masyarakat yang mengolah, membahas, menganalisis itu kan cuma di kalangan media aja, medsos. Ya, sedangkan kelompok-kelompok yang sudah katakanlah pemilih fanatiknya itu ya tetap akan memilih pasangannya. Jadi kembali ya tantangan kita bagaimana penyadaran masyarakat, dan melalui politik inilah kesempatan kita mengangkat isu-isu yang lebih substansial. Oke. Kalau Bang Ganda gimana Bang? Apa yang Abang lihat Bang? Seperti kata Bung Jehansa tadi, itu kan memang sekarang tren ketegangan antar faksi di dunia ini semakin kenceng. Ya, kalau kemarin itu masih urusannya Ukraina sama Rusia, ya itu konfliknya masih konflik fakultatif di daerah Eropa. Ya, jadi orang-orang seperti kekuatan di luar Eropa seperti China misalkan, dia tidak terlalu terlibat, walaupun dia tentu bersekutu dengan Rusia. Tapi dengan adanya Palestina dan Israel ini dunia betul-betul, saya bilang tadi, more than 50% negara-negara yang mempunyai gigi itu terlibat. Seperti tadi bagaimana Cina berhasil ya untuk menanamkan pengaruh di Timur Tengah. Sekarang ini mungkin lebih kuat daripada Amerika pengaruh dia. Ya misalkan simbolisasinya dia berhasil mempertemukan Saudi Arabia dengan Iran misalkan seperti itu. Yang selama ini kan pasti bermusuhan dan lain-lain. Nah, tapi apakah ya ini sudah maksudnya puncak pertentangan itu? Menurut saya belum. Inilah justru awal semuanya ini. Ya, Amerika yang tadinya berusaha untuk meninggalkan Timur Tengah untuk masuk ke wilayah Asia, karena Asia ini adalah pusat pertumbuhan, khususnya Asia Pasifik di daerah kita ini, di daerah ASEAN ini, tiba-tiba kaget kok sekarang dia diporak-porandakan di Timur Tengah. Dia mau balik lagi ke sana. Dia mau balik ya, dia suruh NATO di Eropa, dia balik ke Timur Tengah. Nah, ini akan panas dan semakin panas. Jadi Indonesia ini seberapa penting buat mereka dalam permainan ini? Ya, Indonesia tetap penting kalau bagian daripada persekutuan. Ya, walaupun Indonesia ini misalkan mengklaim dirinya sebagai negara bebas aktif, tapi faktanya kan tidak pernah terjadi. Ya, bebas aktif itu. Ya, Soeharto dulu jelas dia pro Amerika, Soekarno pro pada Peking. Ya, Jokowi pro pada Peking. Ya, ini bagaimana ke depan? Kan gitu. Nah, kita lihat. Nah, kalau menurut saya, ya Pilpres yang ada sekarang ini didominasi oleh dua kelompok besar. Ya, yang satu Prabowo melanjutkan Peking oriented, dia bersama Jokowi, ya nyaman. Ya, yang satu lagi bersama Barat. Nah, maka Indonesia itu harus siap-siap dengan tipe kepemimpinan seperti itu. Kalau di dalam kemenangan misalkan nanti yang menang model Anies, maka modelnya model demokrasi. Kita udah pernah mengalami di zaman SBY misalkan model demokrasi. Yang mana lebih baik itu tergantung masyarakat kita nantinya memilih yang mana. Kita nggak bisa menjudge model Putin, model Xi Jinping itu lebih jelek ya. Nggak bisa menjudge itu. Kalau saya ditanya, saya pasti nggak milih yang model Putin dan Xi Jinping. Tapi rakyat kita kan nggak tahu. Karena dua-duanya bisa menjanjikan untuk keberlangsungan. Ya, tapi yang sekali lagi yang penting itu, baik siapapun presiden ke depan, dia harus tahu bahwa tidak ada ekspansi lagi. Ini dunia lagi susah, minimal 5 tahun ke depan. Karena itu perangnya baru akan memuncak terus di tahun depan ini. Jadi tahun depan ini tahun buruk. Jadi kalau ada orang bilang ke ekonomi itu bullshit. Yang ada sekarang itu kalau kita misalkan bicara misalkan kayak di ekonomi rumah tangga, ya kita ini lagi kesulitan uang apa segala, kita harus melakukan satu langkah-langkah penghematan, langkah-langkah kita membelanjakan secara efisien, membunuh koruptor dan lain-lain seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang harus dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Tidak ada jalan ekspansi. Kalau orang bilang ekspansi, misalkan Sri Mulyani bilang seperti kata Bung Jehan, baik-baik saja. Baik bagaimana? Nggak bisa. Ya kan, Anda itu selama
10 tahun atau 9 tahun berkuasa sudah ngutang secara resmi itu 6.000 triliun. Yang di luar itu ya bisa 6.000 triliun lagi. Ya kalau hitungan si anggota DPR Golkar si Komisi 11 itu kan dia bilang ini bisa sampai 20 triliun baik yang luar negeri maupun dalam negeri yang udah digunakan uang-uang ini jadi utang negara ya dengan bon-bon itu. Oke lah katakanlah utang kita 6.000 triliun ya yang baru 2000-an 2.500 8.000 dia nggak menyisakan untuk rejim yang next rejim baru untuk gampang cari utang. Karena utang itu nggak bisa makin lama makin besar. Kita mau bilang di bawah 60% daripada GDP, itu kan aturan kita sendiri. Tapi ketika kita mengutang kepada orang lain, yang dilihat itu pertama namanya DSR, Debt Service Ratio. Ya, kamu itu punya cash flow bagaimana, bukan punya GDP ukurannya, enggak. Cash flow-nya bagus enggak. Kalau enggak, bunganya dikasih mahal. Makanya bunga kita itu kan udah mirip-mirip India sama Brazil. Jadi nggak ada yang fine. Yang kedua, kalau membayar utang aja sekitar 400 triliun satu tahun, bagaimana kita memikirkan 450 triliun untuk penambahan subsidi susu dan lain-lain. Ya, kalau klaim Sri Mulyani baru-baru ini kan hampir 1.000 triliun subsidi yang dikeluarkan pemerintah setahun terakhir ini. Ya, termasuk subsidi kompensasi BBM dan lain-lain. Jadi kalau 1.000 berarti 1.450 misalkan dari 3.000 triliun anggaran itu kan nggak masuk akal. Makanya maksud saya itu orang yang berpikir ke depan ini jangan terlalu banyak janji sama rakyat. Ya capres-capres ini nggak ada di tahun sulit. Ya itu yang harus dipikirkan. Yang kedua, ketika ada konflik global yang masuk ke Indonesia, maka di dalam masyarakat kita juga akan terjadi potensi keotik yang besar. Seperti tahun 65, 67, 68, atau tahun 98. Ya. Ini kan bibit-bibit ini kan akan muncul di dalam suasana pemilu. Ya. Nah ini bagaimana kita mengantisipasi bangsa ini, elit-elitnya, tokoh-tokohnya mengantisipasi bahwa bisa nggak kalau ada kerusuhan yang mungkin potensi terjadi itu, kita punya kemampuan meredam. Ya kan? Karena apa? Karena itu di dalam teori, masyarakat itu terbelah ya antara faksi A, faksi B, tapi mediannya berapa? Kalau mediannya itu di bawah 20%, kekuatannya yang di tengah itu, dia nggak bisa merangkul. Jadi harus ada negarawan-negarawan besar yang sekarang mengantisipasi bahwa itu akan ada kerusuhan, akan ada perpecahan karena situasi, maka dia harus punya kemampuan untuk isu persatuan. Kalau sekarang kan ada misalkan Prabowo mengklaim dia akan isu persatuan, misalnya kayak gitu. Tapi bagaimana jaminannya? Ya kan, karena misalkan Prabowo di 2019 saja meninggalkan orang-orang yang mendukung dia dengan dengan militan di penjara seperti saya di penjara di zaman Prabowo kan dia nggak pernah merhatiin saya. Saya kan 2 kali direktur. Saya 2014 direktur tim sesnya Prabowo, tim relawan ada boleh diperiksa di media. Kemudian Dewan Pakar di 2019 berjuang, tapi ketika saya di penjara untuk demokrasi apa, Prabowo kan nggak peduli terhadap Habib Rizik dan lain-lain. Jadi kan bagaimana tema persatuan itu bisa ditawarkan oleh Prabowo kalau dia menang, misalkan dia bilang, atau dari kelompok lain juga. Siapa yang bisa? Misalkan kelompoknya Megawati. Kapan Megawati berbicara tentang persatuan nasional? Yang dilakukan Megawati kan selalu adalah dia itu menjaga kenyamanan kelompoknya dia. Ya, pada saat Jokowi melakukan satu attack, satu penyerangan terhadap kelompok Megawati, Megawati kemudian melakukan perlawanan dengan isu-isu demokrasi, human right, dan lain-lain. Kan kita lihat sekarang kan. Tapi dia nggak pernah menyinggung misalkan orang-orang yang di penjara seperti Habib Rizik, saya, Jumhur, dan lain-lain. Atau dia tidak pernah memperhatikan orang-orang yang melapor dulu. Ya kan? Dulu kan zaman dulu kan kita dilaporin tak siapa, tapi kan ketika sekarang kelompok mereka seperti Aiman Wicaksono, terus kemudian siapa lagi ya kan dilaporkan itu kan mereka kritiknya cuma yang baru sekarang ini. Jadi baru sadar tentang demokrasi.
Nah, kita karena orang baru sadar tentang demokrasi, mungkin nggak kita harapkan kalau ada konflik di Indonesia ini nanti, ada nggak yang orang seperti itu bisa mendamaikan? Ini pertanyaan besar. Nah, kita nggak tahu kalau misalkan tentara ya, dia punya histori sebagai kelompok pemersatu, dia fakultatif nggak nanti? Kalau dia misalkan dia bisa netral, dia mungkin bisa menjadi pemersatu kan. Tapi kalau nggak ya, ini Indonesia akan bisa tidak terkendali di tahun-tahun mendatang. Ini yang menurut saya cukup berat. Jadi pesan saya di tahun 2024 ini, tolong diantisipasi secara politik pasti ada kegaduhan. Tema-tema kita itu, tema-tema tengah, median, kenegarawan itu harus dipikirkan. Siapa elit-elit yang mikir itu bertanggung jawab. Yang kedua, tema ekonominya, kita itu harus berpikir tentang yang disebut sebagai efisiensi. Ya, efisiensi bagaimana mengelola uang-uang yang ada untuk kepentingan yang benar. Misalkan orang bangga, misalkan jalan tol, misalnya kayak gitu. Sekarang jalan tol itu punya manfaat jangka pendek nggak untuk rakyat misalkan? Kalau nggak punya, maka nanti jangan dilanjutin. Karena kita harus punya jangka pendek, karena rakyat ini sekarang butuh jangka pendek. Lapangan kerja, ya industri tadi, supaya menjadi tulang punggung rakyat. Jangan cuma dikasih subsidi, tapi harus dibuat jadi plus ya, jadi subsidi oke, tapi produktivitas muncul, skill meningkat. Jadi betul-betul mereka itu hidup lah. Kalau orang cuma terima beras, susu apa segala kan dia giroh hidupnya itu sebagai manusia nggak muncul. Nah ini mungkin yang penting dipikirkan di tahun 2024 menurut saya.